Satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia membuat ekonomi tanah air terhantam. Alhasil, Indonesia harus kembali mengalami resesi ekonomi. Presiden Joko Widodo menyatakan akibat pandemi, perekonomian domestik berada dalam situasi yang tidak mudah. Jokowi meminta seluruh kalangan untuk bekerja keras mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sang kepala negara pun menitahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5% di tahun ini. Jokowi sadar hal tersebut tidaklah mudah, sebab di tahun lalu ekonomi tanah air tumbuh minus. Menurut Presiden Jokowi, diperlukan cara kerja yang baru dan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Presiden Joko Widodo mengaku telah mengendus adanya praktik perdagangan digital yang berpotensi membunuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengecek hal tersebut. Namun ia tak menyebut secara rinci praktik tidak benar seperti apa yang dimaksud. Jokowi meminta jajarannya untuk menindak praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM. Jokowi meminta agar oknum-oknum yang dimaksud diperingatkan. Jokowi menegaskan perdagangan digital seharusnya mendorong pengembangan UMKM nasional. Oleh karena itu, demi menggenjot produksi UMKM, selain perlindungan produk di dalam negeri, Presiden meminta Kementerian Perdagangan untuk menghidupkan Dewan Penunjang Ekspor. Pemerintah gencar melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan otomotif dunia untuk pengembangan mobil listrik di tanah air. Salah satu yang sering didekati adalah Volkswagen. Juru bicara BKPM Tina Talisa menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berkomunikasi intens dengan Volkswagen. Meski begitu, Tina belum bisa menyampaikan secara detail proses tahapan dengan Volkswagen. Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah mengundang sejumlah investor untuk pengembangan mobil listrik dan baterai listrik di Indonesia. Selain Volkswagen, Bahlil menyebutkan pemerintah mendekati sejumlah perusahaan otomotif seperti BASF dari Jerman serta Tesla dari Amerika Serikat. Namun keduanya masih dalam tahap komunikasi rencana kerjasama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan membuka koridor bebas COVID-19 bagi wisatawan asal Cina, Singapura, Malaysia, India, dan sejumlah negara Eropa. Sandi menyebut rencana ini masih dibahas bersama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Jika rencana ini disetujui, Sandi mengaku akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dibahas dalam rapat internal bersama menteri terkait. Sektor pariwisata di Indonesia menjadi yang paling parah terdampak oleh pandemi COVID-19. Jumlah wisatawan mancanegara di Januari 2021 anjlok hingga 89%. Wajar jika pemerintah putar otak untuk bisa segera memulihkan pariwisata. Meski pariwisata Indonesia berencana dibuka, Sandi menegaskan pihaknya akan tetap berhati-hati dan secara ketat menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus baru. Terlebih, virus corona varian baru telah ditemukan di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi Korea Selatan anjlok. Bank Sentral Korea Selatan menyatakan ekonomi negeri ginseng itu menyusut untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mengalami kontraksi 1% secara tahunan jika dibandingkan 2019 dan menjadi kontraksi tahunan pertama sejak 1998. Bank Sentral Korea Selatan mencatat pandemi COVID-19 menghancurkan pekerjaan industri jasa dan menekan pengeluaran konsumen. Bank of Korea mengharapkan pemerintah untuk mendorong ekspor demi pemulihan ekonomi. Namun diprediksi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi pasar kerja untuk pulih dari kerusakan industri jasa seperti restoran dan transportasi.